Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD dan Ibu Destiani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Hasna Afifah dari perwakilan kelompok 12 akan memandu presentasi kelompok kami yang membahas mengenai daftar pustaka. Selanjutnya, izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Devina Koridenila, lalu Rafifah Putri Azahra, dan Hasna Hanifah. Baiklah, untuk presentasi kali ini yang pertama akan disampaikan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Devina, kemudian dilanjutkan kembali oleh saudari Rafifah. Baiklah, langsung saja kita ke materinya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini atau sering disebut sebagai daftar acuan ataupun bibliografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian atau hubungan dengan sebuah karangan, yaitu tesis, skripsi, atau artikel jurnal. Namun, pengertian daftar pustaka ini cukup banyak, salah satunya yang dikemukakan oleh Ninik M. Kuntaro. Menurut Ninik M. Kuntaro, daftar pustaka ini merupakan sebuah teknik notasi ilmiah yang berasal dari kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi yang digunakan untuk menulis karangan ilmiah. Kemudian, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari daftar pustaka ini adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari daftar pustaka. Tujuan dari daftar pustaka yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap sumber informasi dan ide orang lain yang digunakan dan memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai sumber dari referensi tersebut. Kemudian, untuk manfaat daftar pustaka yaitu untuk mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan-rujukan lain yang berhubungan dengan pembahasan di dalam tulisan maupun karya ilmiah tersebut. Rujukan ini sama dengan referensi terkait semacam buku, kajian, atau bentuk ilmu pengetahuan lainnya. Daftar pustaka juga dimanfaatkan untuk mengetahui di kota mana penerbitan buku dilakukan dan tentunya pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Informasi ini bisa dimanfaatkan untuk melihat relevansi atau keakuratan isi buku. Baik, selanjutnya fungsi daftar pustaka. 1. Menunjukkan cakupan sebuah penelitian atau karya tulis. 2. Menunjukkan berbagai karya tulis yang dijadikan sumber informasi dalam penulisan laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Yang 3. Memberi informasi lengkap tentang sebuah referensi. Yang 4. Memelihara kode etik. Artinya, penulis menghargai hasil karya orang lain dan agar si penulis tidak dianggap plagiat atau membaca karya tulis orang lain. Lalu untuk unsur-unsur dalam daftar pustaka yaitu yang pertama, nama penulis atau penulis-penulis. Artinya dapat terdiri dari satu orang penulis ataupun lebih. Yang kedua, tahun penulisan. Yang ketiga, judul penulisan. Lalu yang keempat, di mana tulisan tersebut dimuat, baik di buku, majalah, internet, surat kabar, atau komunikasi pribadi. Selanjutnya, penerbit tulisan, yaitu nama penerbit, organisasi yang menerbitkan, dan sebagainya. Selanjutnya, kota dan negara penerbit buku, majalah, organisasi yang menerbitkannya. Selanjutnya, untuk majalah sama sekali tidak perlu disebut nama penerbit dan kota. Lalu, ada pula aturan dasar dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka diketik spasi tunggal. Lalu yang kedua, jarak antar entry judul adalah 1 spasi. Lalu yang ketiga, baris pertama setiap entry rata kiri, baris kedua, dan seterusnya lebih masuk 5 karakter setengah inci. Lalu yang keempat, daftar pustaka mulai pertama hingga terakhir harus berurutan secara alfabet. Lalu yang kelima yaitu jika terdapat lebih dari satu artikel dari penulis yang sama, maka diurutkan secara kronologi mulai dari yang terbaru hingga yang lebih lama. Yang keenam yaitu standar format. Jadi, nama pengarang paling belakang, nama pengarang paling depan, diikuti nama tengah,
lalu tahun terbit, judul, tempat terbit, lalu nama penerbit. Baik, selanjutnya itu cara penulisan daftar pustaka. Penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka. Nama pengarang yang ditulis dalam teks hanya nama keluarga. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan penulis dalam menulis skripsi. Beberapa contoh menulis daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, pustaka berupa majalah, jurnal asing atau bahasa Indonesia. Nah, aturan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun penerbitan yaitu dalam tanda kurung, lalu judul tulisan, nama jurnal dicetak miring, nomor, volume majalah, dan nomor halaman di mana tulisan itu dimuat. Lalu yang kedua, pustaka berupa buku teks. Aturan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul buku dicetak miring, nomor edisi, nama penerbit dan kota tempat penerbit. Di mana nama pengarang lebih dari satu orang, maka nama pengarang pertama dibalik dan nama pengarang selanjutnya tetap atau tidak dibalik. Yang ketiga yaitu pustaka berupa proceeding atau kumpulan beberapa makalah. Untuk aturan penulisannya yaitu nama pengarang makalah, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul makalah, nama editor, judul proceeding cetak miring, nama penerbit, kota tempat terbit, dan nomor halaman di mana tulisan itu dikutip. Lalu selanjutnya yaitu pustaka berupa buku teks terjemahan. Aturan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul buku dicetak miring, nama editor ditambah tulisan editor dalam kurung, tahun, edisi, penerbit, nama penerjemah, tahun penerjemah, judul terjemahan, edisi, penerbit, dan kota penerbitan. Baik, saya Devina Kordinila. Saya akan menjelaskan materi cara penulisan daftar pustaka bagian E. Bagian E, pustaka berupa buletin di mana nama penulis adalah instansi, tidak ada nomor halaman, nama lembaga, tahun di dalam kurung, judul, nama penerbit, kota penerbitan, nama negara. Contoh, UNEP atau UNEP 1993, United National Environment Program, Environmental Data Report 1993 sampai 1994, Blackwell Publishers, Oxford, UK, N.P. Yang F, pustaka berupa surat kabar dengan halaman terpisah, nama penulis, tahun di dalam kurung, judul artikel, nama surat, kabar dicetak miring, tanggal terbit. Contoh, Pratikto, A besar, W besar, titik, 2004, pengelolaan kelautan berbasis pengetahuan, titik, Harian Umum Republika, bagian Republika dicetak miring, 18 Maret 2004. Yang G, pustaka berupa buku teks tidak ada nama pengarang. Nama instansi, tahun di dalam kurung, judul buku teks cetak miring, kota tempat terbit, nomor halaman. Contohnya, Biro Pusat Statistik, titik 1990 di dalam kurung, titik, cetak miring, survei pertanian produksi buah-buahan di Indonesia, titik, Jakarta 20-25 titik. Cara penulisan daftar pustaka yang bagian H, yaitu pustaka yang diambil dari internet selain jurnal adalah website resmi perusahaan atau instansi. Apabila tidak tertera tahun, maka tanggal pengambilan harus dicantumkan. Contoh, Witherspoon, A.M.N. R.Pierce, 1982 di dalam kurung, Nutrient and Multispecies Criteria Standard for the Cowan River, North Carolina, titik, report nomor 187 titik, websitenya Mei, 28, tahunnya 2004 titik. Yang bagian I yaitu skripsi atau tesis atau disertasi.
Cara penulisan yaitu nama belakang, koma, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah, jika ada, koma, tahun, koma, judul skripsi atau tesis atau disertasi. Skripsi atau tesis atau disertasi itu dicetak miring, koma, nama program studi dan perguruan tinggi, koma, kota tempat perguruan tinggi. Contohnya yaitu Natsir, koma, M kapital, huruf M kapital, titik 2008, titik studi efektivitas, mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, koma, jalur nilai tukar, koma, dan jalur ekspektasi inflasi periode 1990 titik 2 sampai 2007 titik 2 1 titik disertasi dicetak miring program pasca sarjana Universitas Airlangga titik Surabaya. Catatan, disertasi boleh digunakan sebagai referensi penulisan dengan aturan penulisan sesuai dengan penulisan buku teks. Selanjutnya, materi menulis referensi atau daftar pustaka yang baik dan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan daftar pustaka maupun referensi yaitu 1. Daftar pustaka harus disusun berdasarkan urutan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah. Yang kedua, tulislah tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Pilih salah satu. Setelah judul buku diberi tanda titik. Selanjutnya, tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Selanjutnya, nama penulis. Yang pertama, dapat nama seorang, 2 orang, atau lebih dari 2. Jika tidak terdapat nama penulis, dipakai nama lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, nama orang umumnya terdiri dari 2 atau lebih nama. Yang pertama, nama pertama, first name, nama kedua, kemudian ditambah dengan nama akhir, last name, dan yang ketiga, nama tengah, middle name. Yang selanjutnya, dalam daftar acuan penulisan nama tidak memakai gelar akademis seperti prof, dokter, insinyur, atau M.Sc atau pangkat kemiliteran, jenderal, laksamana, atau sebutan lain seperti presiden, menteri, dan sebagainya. Contoh penulisan nama untuk entry pertama dalam daftar pustaka yaitu prof, titik dokter, titik insinyur, Elna Karmawati, M.Sc, ditulis sebagai entry dalam daftar acuan sebagai Karmawati, E, dalam daftar acuan terdapat dalam huruf alfabet dalam urutan alfabet K kapital. Yang kedua yaitu Dr. Insinyur titik L titik Hardi Prasetyo, MSc ditulis sebagai Prasetyo, L titik H titik penulisan huruf L dan hanya kapital dalam daftar acuan pada urutan alfabet P. Yang ketiga yaitu Prof titik Doktor titik Insinyur titik Subandrio, M.Sc ditulis dalam daftar acuan Subandrio di bawah urutan alfabet S kapital. Selanjutnya 2 orang penulis, yaitu terdapat sisipan dan di antara penulis pertama dan penulis kedua. Selanjutnya, jika penulis pertama ditulis dalam daftar pustaka mulai dengan nama generik, maka penulis kedua, ketiga, dan seterusnya jika ada, ditulis sebagaimana lazim menulisnya. Contohnya yaitu
Yang pertama, Karmawati, E kapital, titik, dan L kapital, titik, H, titik, Prasetyo. Suradisastra, K, titik, M, titik, Sabran, dan E kapital, titik, Karmawati. Yang ketiga yaitu Sankarto, D kapital, titik, S kapital, titik, D kapital, titik, Gartina, dan B kapital, titik, Mimbarsono. Menulis referensi atau daftar pustaka yang baik dan benar itu juga dengan melihat jika tidak terdapat nama penulis. Ditulis nama lembaga atau organisasi, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, sebagai penanggung jawab informasi dari dokumen tersebut. Yang pertama, nama lembaga atau organisasi ditulis dalam daftar pustaka dengan nama singkatannya, akronim, dan dalam tanda kurung nama panjangnya. Yang kedua, nama singkatan ini dipakai dalam teks sebagai acuan dengan mencantumkan tahun penerbitan atau tulisan dari sumber informasi tersebut. Sebagai contoh dalam daftar acuan, yang pertama, LAPAN, singkatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. WB ditulis kapital WB, World Bank. Yang kedua, UNESCO, yaitu United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Yang ketiga, KMNLH, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Republik Indonesia. Ini khusus mengenai undang-undang. Kepres, yaitu keputusan presiden. Yang selanjutnya, melihat dari tahun penulisan. Tahun penulisan acuan dalam daftar acuan ditulis antara dua tanda baca, titik dimulai dengan titik, diikuti tahun, dan ditutup dengan titik lagi. Jika ada hanya satu penulis, di mana nama spesifiknya adalah inisial dan sudah beri tanda baca titik, maka tidak perlu ditambah tanda baca titik lagi pada pembukaan. Contohnya yaitu Suradisastra, R kapital, titik, 1998, titik. Dalam hal ini, titik pertama sudah ada sebagai inisial dari penulis, maka tidak perlu ditambah titik lagi. Sabran, M kapital, titik, dan L kapital, titik, H kapital, titik, Prasetyo, titik, 1997, titik, UNESCO, titik, 1987, titik. Yang selanjutnya, yang terakhir, judul tulisan, penerbit, kota, negara, titik. Yaitu judul buku yang diacu ditulis lengkap dengan huruf miring. Kalimat dimulai dengan huruf besar dan kata-kata selanjutnya ditulis dengan huruf kecil, kecuali nama orang atau nama spesifik unsur geografis. Setelah judul diakhiri dengan titik, kemudian ditulis nama kota diikuti tanda baca titik 2 dan tulis nama penerbit. Bagi penerbit internasional yang telah terkenal seperti Wiley and Sons, titik, McGraw Hill, Longmans, dan seterusnya. Tidak perlu lagi ditulis nama negaranya, tetapi nama kota penerbit perlu ditulis, seperti Wiley dan Sons ada di London, New York, dan seterusnya. Untuk majalah yang diacu, judul makalah ditulis dengan huruf miring, titik, penulisan volume, nomor, dan halaman. Lihat selanjutnya anak bab tentang majalah. Poin selanjutnya, dalam daftar acuan tidak diperkenankan memakai et al, artinya dan lain-lain. Semua nama penulis dan kontributor pada penulisan tersebut ditulis dalam daftar acuan sesuai aturan baku. Hanya dalam teks dapat dipakai et al jika penulis lebih dari 2 orang di belakang nama penulis pertama yang merupakan entry dalam daftar acuan. Et al selalu ditulis dengan huruf miring
dan setelah al diikuti dengan titik. Al kependekan dari ali, artinya and others, dan lain-lain. At artinya dan, atau dalam bahasa Inggris and, sehingga tidak diikuti dengan titik, bukan kependekan. Poin selanjutnya, jika para penulis adalah editor, bukan yang menulis sendiri. Di belakang nama atau nama-namanya ditambah dengan singkatan ed, artinya editor. Sebelum menulis angka tahun penulisan, singkatan ed atau id lazim pula ditulis dalam kurung. Poin selanjutnya, dalam bahasa Inggris dipakai it's jika editornya lebih dari satu orang, yaitu editors. Kata id atau it's ditulis dengan huruf miring. Contoh y, a, capital, titik, t, titik id, titik 1990, yang kedua contohnya y, a besar, titik, t besar, titik, koma, p besar, titik, Marto Subroto, koma, n, m kapital, titik, s kapital, titik, m kapital, titik, Sadora, titik, h, titik, 1989. Materi selanjutnya, American Psychological Association atau disingkat dengan APA style. American Psychological Association atau APA memiliki gaya sendiri dalam publikasi karya akademik para akademisinya. Ciri utama dari model APA adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya kata pertama pada judul atau subjudul yang ditulis menggunakan huruf besar. Yang kedua, dalam daftar referensi, semua nama pengarang ditulis dalam susunan pertama terakhir, misalnya Abdullah, T besar atau T kapital, titik. Yang ketiga, jika ada lebih dari satu nama, nama-nama dipisahkan oleh koma. Sebuah person, and mendahului nama akhir. Misalnya, Surahman, E kapital, Wedi, A kapital, dan Setiosari, P kapital, titik. Yang keempat, nama pertama dan kedua para penulis diwakili hanya oleh inisial ditunjukkan dalam petunjuk ini seperti F kapital, titik, M kapital, titik untuk first middle. Yang kelima, tahun terbit selalu disebut dalam daftar referensi. Yang keenam, kutipan sumber-sumber online meliputi tanggal ketika sumber-sumber itu didapatkan dari web. Yang ketujuh, apabila mengacu ke bagian khusus dari suatu karya, maka nomor halaman bagian tersebut harus masuk dalam daftar pustaka. Jika penulisan kutipan menggunakan format American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA, penulisan daftar referensi juga harus menggunakan format APA. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rafifah Putri Azahra. Kepada Rafifah Putri Azahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Devina. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita membuat daftar pustaka dari sebuah artikel jurnal. Nah, di sini ada tata caranya. Yang pertama yaitu kita menyebutkan penerbit atau pembuat jurnal. Biasanya dilakukan dengan nama belakang lalu diikuti dengan inisialnya. Setelah itu kita mencantumkan tahun jurnal tersebut diterbitkan. Nah, biasanya dalam tahun ini kita tahunnya di dalam tanda kurung. Setelah itu kita mencantumkan judul jurnal tersebut. Setelah itu juga kita mencantumkan nama jurnal tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita menyertakan halaman jurnal yang kita tulis dalam sebuah artikel tersebut.
Dan sudah dijelaskan di dalam contoh PowerPoint. Di sini dijelaskan bahwa kita menuliskan nama, lalu tahun, judul jurnal tersebut, dan nama jurnal tersebut, lalu disertai dengan beberapa halaman yang kita rujuk dalam suatu atau karya ilmiah yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara penulisan artikel majalah dan artikel surat kabar. Nah, dalam hal ini kita bisa dapat membuatnya. Yang pertama kita juga menyebutkan nama, lalu nama belakang dari pembuat artikel majalah atau surat kabar tersebut, lalu diikuti dengan inisial. Lalu kita di sini dibuat tahun. Setelah tahun yaitu ada bulan dan ada juga tanggal. Biasanya itu terletak di dalam kurung. Setelah itu kita cantumkan nama atau judul suatu majalah atau surat kabar yang kita akan ikuti di dalam suatu karya ilmiah atau yang lainnya. Setelah itu biasanya jika ada penerbit kita cantumkan penerbitnya, dan setelah itu juga kita cantumkan dalam halamannya halaman berapa saja. Baik, untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara kita menulis daftar pustaka dalam sebuah artikel atau surat kabar tanpa penulis. Nah, biasanya jika tidak ada penulis di sini, nama penulis itu kita ganti dengan nama organisasi atau nama inisial gitu. Jadinya nanti pada awalnya kita tuliskan nama inisial organisasi tersebut, lalu disertai dengan tahun, bulan, dan tanggal. Setelah itu kita cantumkan nama dari artikel atau sebuah majalah tersebut yang mungkin di sana tidak ada nama penulisnya. Lalu yang terakhir kita juga diminta untuk mencantumkan halaman dalam sebuah artikel tersebut. Di PPT juga sudah dicontohkan. Kita di sini menerapkan nama dalam suatu organisasi tersebut, lalu kita menuliskan tahunnya, menuliskan jurnal, dan lalu berada di halaman berapa jurnal tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk membuat daftar pustaka dari resensi buku dalam jurnal. Nah, dalam hal ini kita juga dapat membuat dengan nama si pembuat tersebut, lalu diikuti tahun, diikuti dengan judul dari jurnal tersebut, dan nama dari sebuah jurnal tersebut, serta diikuti juga dengan beberapa halamannya. Beberapa halaman yang kita ikuti atau kita ingin masukkan dalam sebuah kata ilmiah tersebut. Nah, di sini juga kita sudah contohkan. Kita membuat dengan dua nama penulis. Yang pertama, kita tulis nama akhirnya, nama belakang, lalu disertai dengan nama inisial dan disertai oleh dan untuk kata penghubung antara penulis pertama dan penulis kedua. Lalu kita sertai tahun, judul, dan nama jurnal tersebut, serta kita menyertai halaman dalam jurnal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu resensi film dalam jurnal. Nah, dalam hal ini juga sama terkait dengan yang lain. Di sini kita dapat menuliskan nama penulis yang diawali dengan nama belakangnya, lalu diikuti dengan inisial. Lalu kita tambahkan tahun penerbitnya. Nah, tahun penerbit juga biasanya terletak di dalam kurung. Setelah itu kita menuliskan nama jurnal tersebut. Jika ada penerbit kita tambahkan di belakangnya setelah nama jurnal tersebut, lalu kita ikuti dengan halamannya. Nah, jika terdapat kita menemukan suatu referensi dan itu berada dari sebuah artikel atau internet gitu, yang bersifat media. Nah, kita di sini juga dapat menerapkan dalam, mungkin kita pertama menuliskan nama judul, nama penerbit yang diawali dengan nama belakang dan inisial, lalu tahun, serta daftar pustaka, serta nama sebuah artikel tersebut. Lalu kita terdapat dilihat dalam sebuah link itu kapan beliau mengupload dalam sosial media atau media internet. Nah, itu kita sertakan, lalu kita cantumkan juga link yang terdapat dalam sebuah internet tersebut. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana kita menulis daftar pustaka jika kita mewawancarai seseorang. Nah, dalam hal ini kita dapat menyebutkan nama seseorang yang kita wawancarai, diikuti dengan nama belakang seseorang yang kita wawancarai, lalu diikuti dengan nama depannya, serta kapan, tahun, tanggal, dan bulan
yang kita mewawancarai. Setelah itu di bagian A. Dan tahun dan bulan serta tanggal ini biasa juga terletak di dalam tanda kurung. Nah, setelah itu di bagian terakhir kita tulis nama kita atau disebutkan gitu bahwa jika orang pewawancara, yaitu jika misalnya nih dalam sebuah PowerPoint juga sudah dijelaskan, kita menuliskan nama, lalu kita menuliskan tahun, serta kita menuliskan gitu seperti oleh penulis gitu, karena kita mewawancarai orang tersebut. Yang terakhir yaitu mungkin bagaimana caranya kita menuliskan daftar pustaka dari karya lain atau karya non cetak seperti video dan lain-lain. Nah, di sini juga dapat seperti sebuah kaset atau video yang kita punya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita juga menuliskan nama atau judul dari video yang akan kita tonton. Lalu setelah itu kita juga dapat mencantumkan tahun yang tertera dalam kapan video itu diunggah, serta juga kita dapat menambahkan durasi atau berapa lama video yang kita buat. Setelah kalau jika kita menemukan video-video ini di dalam YouTube atau dalam media yang lainnya, kita juga dapat menambahkan gitu dalam daftar pustaka ini di bagian terakhir setelah mungkin kapan itu diupload gitu. Kita juga dapat menambahkan linknya, jadi orang lain juga dapat melihat sesuatu yang telah kita tonton. Jadi singkatnya dalam bagaimana kita membuat daftar pustaka dari kaset atau video atau dari YouTube yang sering kita lihat itu, pertama kita mencantumkan nama dari pembuat seperti judul gitu. Yang selanjutnya yaitu tahun. Setelah tahun kita juga dapat memberikan berapa lama video tersebut diputar gitu, atau berapa lama video tersebut. Nah, yang terakhir juga dapat kita tambahkan link dari video tersebut. Mungkin cukup. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Hasnali. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan. Daftar pustaka dimasukkan dalam karangan atau karya ilmiah sebagai sumber referensi supaya pembaca mampu mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karangan atau karya ilmiah. Sebab jika pembaca ingin mengidentifikasi atau menyelidiki lebih lanjut sumber rujukan aslinya, dapat menggunakan daftar pustaka sebagai referensi langsung. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman dapat lebih memahami mengenai daftar pustaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.